Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu guys ya, iPhone XR mati total dan kelihatannya konslet ya, jadi panas di kalengan CPU kalau di cas. Dan ketika kita tancapkan ke power supply dan kita switch on, ampere meter jarumnya langsung naik ya, naik tinggi. Tapi after power ya, jadi short setelah di switch, bukan konslet sebelum ditekan power ya, jadi dia konsletnya setelah ditekan power. Oke, langsung saja kita buka kalengan CPU untuk analisa lebih lanjut ya. Proses buka kalengan CPU ini kita juga pakai metode blower saja ya, karena kalau pakai tang dengan agak dikerasi sedikit terlalu menakutkan ya untuk XR ini, karena EEPROM application atau logic EEPROM dari CPU itu berada di samping kalengan, jadi sangat dekat dengan kaleng. Jadi resiko kalau gagal potong atau kena tusuk pas kena EEPROM-nya, bisa jadi malah handphone nggak akan bisa nyala ya. Yang jelas slow saja, pelan-pelan ya, karena memang iPhone ini beda dengan Android, kerapatan komponennya, gaya PCB-nya juga memang beda ya, jadi jangan tergesa-gesa, harus santai, harus enjoy ya. Jadi jangan dipaksa ya. Yang jelas kalau masih terasa terlalu keras timahnya, ditambahi timah low temperatur ya, biar mudah untuk dicongkel ya.
Oke, setelah kalengan terbuka ya, kita bersihkan thermal paste atau pasta anti panas ya, yang warnanya hitam-hitam itu. Jadi kita bersihkan dulu sebelum analisa lebih lanjut. Jadi EPROM yang saya bicarakan adalah yang warna hitam itu ya guys ya, yang di paling ujung, sangat mepet dengan kalengan dan itu unreplaceable atau nggak bisa diganti ya komponen itu. Jadi kalau pecah sementara EPROM datanya belum pernah di read, maka handphone nggak akan bisa nyala normal ya. Yang jelas konsep iPhone jelas sangat berbeda dengan Android ya, karena itu lebih hati-hati kalau di iPhone. Setelah diukur-ukur ya, akhirnya kita ketemu problem, yaitu di samping IC cas ya, atau biasa dikenal U2 kalau kawan-kawan, atau Hydra ya. Kita lanjut buka skematik ya untuk memastikan itu jalurnya apa dan kira-kira tegangan normalnya berapa, sehingga kita bisa injek tegangan ya. Tujuan dari injek tegangan adalah memaksa jalur yang konslet, di situ ada komponen-komponennya, itu memaksa biar dialiri arus ya, dari sumber tegangan yang tanpa ada protek sesuatu. Karena kalau kita lihat dari IC power biasanya ada protek konsumsi ampere ya. Nah, sementara kalau kita ambilkan dari tegangan di luar PMU atau Power Management Unit, kita carikan dari sumber tegangan yang enggak ada proteksi ampere, atau ampernya itu memang gede ya, contoh dari power supply mungkin, atau dari sel baterai yang tanpa BMS ya. Yang jelas kita harus tahu jalur itu konsumsi arus normalnya berapa, sehingga kita bisa membuat toleransi kira-kira berapa volt tegangan yang akan diinjekkan ke jalur tersebut ya. Ya, ini adalah board view ya, atau bitmap dari iPhone XR. Nah, ini adalah PMU ya strukturnya. Kita lihat kaki-kakinya. Ya, kita fokus ke jalur yang akan kita injek tegangan ya. Jalurnya bernama PP3V0S2 ya. Kalau secara pengalaman jalur ini ya mestinya 3 volt ya, karena ada 3V ya. Jadi mudahnya skema itu seperti itu. Oke, kita kasih rosin dulu, siapa tahu karena jalur tersebut mulai dari kapasitor, terus IC cas, terus sampai ke PMU ya, entah mana yang akan over konsumsi ampere. Jadi kita injek ya, nanti kita buat tempat untuk injeknya, yaitu di kapasitor samping U2 ya, atau yang kita temukan konslet tadi. Kita kasih rosin juga ya di IC PMU nya, karena memang masih sejalur ya tadi. Jalur tersebut ujungnya adalah di PMU.
Kemudian kita siapkan tegangan ya dari power supply. Kita setting ampernya 5 ampere, kemudian tegangannya di bawah konsumsi normalnya ya, jadi di bawah 3 volt. Nggak ada yang ngepul ya, jadi panas nyebar sampai dari IC chest sampai ke PMU, tapi nggak ada yang ngepul kecuali kapasitor tadi ya. Kemudian kita eksekusi ya guys, karena yang full memang cuman kapasitornya. Apa memang kita nginjeknya pas di tempat yang short ya. Yang jelas kita eksekusi, kita buang kapasitornya ya. Proses pembuangan kapasitor pun juga harus sangat hati-hati ya, karena areanya di bawah CPU, udah gitu timahnya juga high temperatur ya. Jadi kita main blower di angka 280, cuman mata soldernya atau yang solder sugonnya kita kasih panas di 400 ya. Jadi biar mudah. Setelah kita buang kapasitornya, kita AVO lagi ya di jalur tersebut, dan ternyata resistennya sudah kembali ya. Jadi angka ukur diodanya telah menormal ya, menjadi 402. Oke, habis itu kita coba apakah shotnya beneran hilang, karena shotnya ini after power, jadi harus dicoba pakai power supply dan di switch ya. Oke guys, dan jarum ampere bergerak normal ya, alhamdulillah, dan down ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.